Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan sesi 31 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Di sini saya sebagai moderator yaitu Salsabila Ariska dengan anggota saya Isna, seterusnya Sandra Yunita, kemudian Regiana Syafar Agusta. Baiklah. Kami tidak akan memanjangkan kata pembuka, langsung saja masuk pada materi kami yaitu tentang pengertian sistem pendidikan nasional yang akan dibacakan oleh Isna. Kepada Isna dipersilakan. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu terima kasih kepada Isna. Yang selanjutnya yaitu jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang akan dibacakan oleh Isna. Selanjutnya, sistem pendidikan nasional ini memiliki jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jalur dari sistem pendidikan nasional terdiri dari dua, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah yang biasa disingkat dengan PLS. Yang kedua yaitu jenjang pendidikan nasional, terdiri dari tiga, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar biasanya yaitu SD, pendidikan menengah biasanya SMP, dan pendidikan SMP, SMA, dan SMK, dan pendidikan tinggi terdiri dari perkuliahan. Yang ketiga yaitu jenis. Jenis dari pendidikan nasional terdiri dari pendidikan umum yang biasa SD, SMP, dan SMA. Kedua, pendidikan kejuruan biasanya SMK atau tata boga yang teknik yang mempersiapkan untuk pekerjaan. Kemudian pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan yang terakhir yaitu pendidikan keagamaan. Mohon maaf mic-nya. Suara nggak kedengaran. Terima kasih kepada Isna. Selanjutnya yaitu standar pendidikan nasional yang akan dibacakan oleh Regia. Kepada Regia dipersilakan. Belum ada PPT-nya. Apakah terlihat PPT-nya? Belum, Isna. Apakah udah terlihat? Masih jenis-jenis di sini, Isna. Udah itu udah standar tuh. Oke, baiklah. Saya akan membacakan standar pendidikan nasional. Next. Yang pertama yaitu standar isi. Standar ini berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, standar proses yang memiliki kaitan dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Yang ketiga yaitu standar penilaian pendidikan merupakan standar yang terkait dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar siswa. Yang keempat, standar kompetensi lulusan merupakan standar yang berkaitan dengan pencapaian standar dan hasil belajar para peserta didik. Yang kelima yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan yang berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. Selanjutnya, standar pengelolaan merupakan standar yang terkait dengan pengelolaan yang perlu dilakukan untuk seluruh elemen pada institusi pendidikan. Yang ketujuh yaitu standar pembiayaan pendidikan berkaitan dengan anggaran. Sebentar.
Ketutupan sama Isna. Lanjut aja, Regia. Oke. Yang ke-8 yaitu standar sarana dan prasarana, yaitu standar yang berkaitan dengan infrastruktur institusi pendidikan. Terima kasih kepada Regia. Selanjutnya yaitu dasar serta fungsi dari sistem pendidikan yang akan dibacakan oleh Regia. Kepada Regia dipersilakan. Belum terlihat. Oke, yang selanjutnya itu dasar-dasar. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1, Pasal 31 Ayat 2. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Berapa tuh? Selanjutnya ada fungsi pendidikan nasional. Yang pertama, untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Terima kasih kepada Regia. Selanjutnya yaitu tujuan dan prinsip dari pendidikan nasional yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Untuk tujuan dari pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembang potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia serta berilmu kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu prinsip dari pendidikan nasional, yaitu pendidikan diselenggarakan Isna. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis. Kedua, pendidikan diselenggarakan secara suatu kesatuan dengan sistematik. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses perbudayaan dan pemberdayaan. Yang keempat itu pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya, membaca, serta menulis dan berhitung. Yang keenam yaitu pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat. Terima kasih. Baiklah, itu sampai di sini dulu presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya dan ingin memberikan saran, bisa memberikan di kolom diskusi pada e-learning. Baiklah, sekian dari materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi